Harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya di sini sudah disajikan 20.000. Q-nya itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Oke. Nah, ini cara mengerjakannya adalah menggunakan eliminasi substitusi. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita buat ya model matematikanya. Harga satu buku dan satu pensil. Misalkan harga satu buku kita misalkan dengan B, harga satu pensil kita misalkan dengan P. Berarti harga satu buku dan satu pensil sama dengan 35.000. B ditambah P-nya sama dengan 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Berarti selisih itu kurangi kan? B kurang P sama dengan 5.000. Nah, kita lakukan eliminasi di sini untuk menentukan nilai atau harga satu buku dan harga satu pensilnya. Dikurangi, B kurang B kan 0, P dikurangi negatif P. Hati-hati, dikurang negatif, berarti kurang negatif jadi tambah ya. P tambah P, 2P sama dengan 35.000 dikurangi 5.000. 30.000. Berarti P-nya berapa? P-nya tinggal 30.000 dibagi 2 kan? Jadi P-nya sama dengan 15.000. Ini harga satu pensil. Oke, untuk menentukan harga satu buku gimana? Nah, kita pakai aja misalkan persamaan pertama. B tambah P sama dengan 35.000. Oke, kemudian kita mau cari tahu harga B, berarti P-nya kita pindah ruas. B sama dengan 35.000 dikurangi P. Nah, kita ganti atau substitusi nilai P dengan 15.000. Berarti ganti ininya dengan 15.000 P-nya. Jadi B sama dengan 35.000 dikurangi 15.000. B-nya sama dengan 20.000. Ya. Oke, kita lihat yang Q. Q itu adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Jumlah uang minimal. Sedikitnya dia harus punya uang berapa untuk bisa membeli satu buku atau satu pensil. Nah, 15.000 kan paling kecil di sini ya. Antara 20 dan 15 berarti dia minimalnya harus punya uang 15.000 baru bisa membeli pensil. Gitu ya. Berarti nilai yang Q ini nilainya 15.000. Nah, kita bandingkan antara P dan Q, 20.000 dan 15.000. Berarti 20.000 itu lebih besar daripada 15.000 kan? Nah, berarti A jawabannya. P lebih besar daripada Q. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Rata-rata P-nya yaitu nilainya X atau median, nilai median, Q-nya rata-rata data. Untuk menentukan median berarti langkah pertama kita harus urutkan datanya. Bisa dari yang kecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Nah, misalkan kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Karena X ini adalah median, berarti X ini posisinya harus ada di tengah-tengah. Kita urutkan angka ini, berarti dari yang terkecil 4, kemudian 5, 11. Nah, ini kan di tengah-tengah ya. X kita simpan karena dia median. 16, 19, 22. Lihat angka antara median 11 dan 16. Nah, ini kan angka yang berbeda. Berarti X-nya itu sebenarnya kita tidak tahu, tidak bisa menentukan. Artinya informasinya kurang di sini. Kita tidak bisa menentukan ini 12, ini 13, ini 14. Bisa jadi ini juga desimal atau koma. Nah, maka di sini kita tidak bisa mengerjakan soal ini. Jadi kita tidak tahu nilai X yang berapa dan rata-rata datanya pun tidak tahu. Karena untuk menentukan rata-rata kan harus menjumlahkan semuanya dibagi dengan nilainya. Sedangkan kita tidak tahu nilai X itu berapa. Jadi jawabannya adalah yang jelas yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. X lebih besar dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, nah ini simpelnya kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh, ini kan sama-sama ada X-nya ya. Untuk P-nya ini rumusnya ada X-nya, untuk Q ini rumusnya ada X-nya. Oke, syarat X-nya itu harus lebih besar dari 2. Berarti misalkan X-nya berapa yang lebih besar dari 2? 3 ya. Berarti kita ambil misalkan X sama dengan 3. Nah, berarti di sini ganti nilai X dengan 3 untuk yang P ya. Nah, kita ganti berarti X-nya ganti dengan 3. 1 kurang X pangkat 4 berarti 1 dikurangi 3 pangkat 4.
per 1 dikurangi 3 pangkat 2. Kita hitung dulu. 3 pangkat 4 itu kan 81. Jadi 1 dikurangi 81. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 9 kan. 1 dikurangi 9. 1 kurang 81 negatif 80. 1 dikurangi 9 negatif 8. Negatif 80 dibagi negatif 8 10 gitu ya. Berarti nilai P nya 10 kalau X nya 3. Kalau Q nya 3 kalau X nya 3, Q nya berapa? 2 tambah X. X nya ganti dengan 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita bandingkan 10 dan 5. Berarti 10 lebih besar dari 5. Oke. Tidak hanya cuma satu, minimal kita uji titik 2 aja ya. 2 titik. Oke. Setelah 3 yang lebih besar dari 2 berapa lagi? 4 bisa kan? Nah, kita cari supaya variasi nggak berurutan. 5 kita ambil. Oke, X sama dengan 5. Masukkan lagi, X nya ganti dengan 5. 1 dikurangi 5 pangkat 4 per 1 dikurangi 5 pangkat 2. Menyesuaikan rumus yang ini ya. X nya ganti dengan 5. Oke, 5 pangkat 4 itu 625. 5 pangkat 2 itu 25. Sesuaikan lagi, kita hitung. 1 dikurangi 625 negatif 624. 1 dikurangi 25 negatif 24. Berarti negatif 624 dibagi negatif 24 sama dengan 26. Oke, untuk yang Q 2 tambah X. X nya ganti dengan 5. Berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, berarti 26 ini masih lebih besar daripada 7. Nah, berapapun X nya yang lebih besar dari 2, ini akan menghasilkan P lebih besar dari Q. Jelas, berarti jawabannya adalah yang A gitu. Segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC yang ini ya, segitiga siku-siku di B, dan BAD siku-siku di A dengan AD-nya 3 dan BC-nya sama dengan 5. BC-nya 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E sini ya. Jika luas segitiga AEB itu yang ini adalah 12, maka berapakah jarak E dari AB? Berarti AB ke E. Nah, berarti di sini kita menentukan tinggi segitiga dari ini nih. Nah, kalau untuk menentukan tinggi segitiga ini, luasnya sudah ada, ya kan? Berarti kita tinggal nyari alasnya kan? Nah, nyari alasnya. Nah, kemudian di sini putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Misalkan kita pakai pernyataan yang 1 dulu. AC-nya sama dengan 14. AC yang mana? Ini ya. AC-nya 14. Oke. Berarti bisa gak menentukan tingginya? Tinggi segitiga yang ini. Bisa ternyata. Gimana caranya? Kita lihat. Ini kan segitiga siku-siku nih. AC-nya sudah ada 14. BC-nya sudah ada. Berarti kita butuh ini alas, kita akan menentukan alasnya. Bisa kan? Menggunakan Pitagoras. Berarti AB-nya itu sama dengan AC kuadrat, ini sisi miring kan, dikurangi BC kuadrat. Berarti berapa? Akar dari 14 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 196 kurang 25. Sama dengan akar 171. Oke, kita kan tahu untuk menentukan tinggi segitiga kan ini dari rumus luas aja. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Oke, alasnya sudah ada di sini. Oke, luasnya sudah ada. Kita ganti. Luasnya 12, alasnya kita ganti dengan ini. Nah, dengan cara kita tidak perlu menghitungnya. Dengan cara pindah ruas, kita akan mendapatkan T-nya kan. T itu adalah tadi yang jarak E dari AB. E ke AB gitu, dari AB. Itu T-nya, berarti kita bisa menentukan kan. Nah, sebenarnya pernyataan atau apa ya, pernyataan 1 AC sama dengan 14 ini bisa menentukan dan cukup menentukan jarak E dari AB gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua. BD-nya sama dengan 12. BD yang mana? Ini ya. BD-nya 12 tuh, yang ini. Nah, sama kayak tadi lagi, kita bisa menentukan alasnya terlebih dahulu. Oke? Berarti di sini BD-nya udah ada, sisi miring, AD-nya sudah ada. Karena ini segitiga siku-siku, gunain lagi Pitagoras. Berarti AB-nya sama dengan BD kuadrat dikurangi AD kuadrat, ya. BD-nya 12 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144 dikurangi 9.
jumlahin sama dengan 135. Berarti AB-nya itu akar 135 gitu. Nah, kok ini beda? AB yang ini 171, AB yang ini 135. Nah, kalau ini karena kan kita tidak diminta untuk menentukan nilainya kan, tapi diminta apakah pernyataan 1 dan 2 bisa menentukan jarak E dari AB gitu. Walaupun ini tidak sama, karena nanti ini terpisah ya antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ini tidak masalah kalau konteks soalnya seperti ini gitu ya. Oke, kita bisa menentukan lagi tingginya menggunakan luas segitiga. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luasnya kita punya 12, alasnya kita punya akar 135 gitu. Dengan cara pindah ruas kita juga bisa menentukan T gitu. Walaupun T di sini dengan T di sini beda, tapi itu tidak masalah untuk soal yang ini. Karena ini cuman menjawab berapakah jarak E dari AB gitu. Tidak harus sama dengan persamaan. Gitu ya. Oke, berarti di sini pernyataan toh pun pernyataan 1 yang dimunculkan ini cukup untuk menjawabnya. Tapi dengan angka yang berbeda ya. Nanti dengan nilai yang berbeda. Ataupun cuman pertanyaan 2 yang muncul pernyataan 2 yang muncul BD sama dengan 12. Ini pun bisa menentukan tadi yang tinggi atau jarak E dari AB. Gitu. Walaupun ini tidak sama hasilnya, keduanya bisa menentukannya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berarti apa di sini? Mana nih? Cari yang pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini bisa cukup. Nah, ini ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Pada bangun di atas, ini ya bangun yang ini, AE berpotongan dengan BD di titik C. AE, BD di titik C berpotongannya ya. Berapakah X dikurangi Y? X itu kan ini X derajat, Y itu yang ini ya, Y derajat. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini ya berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Kita pakai terlebih dahulu pernyataan pertama di mana AB itu yang ini sama dengan BC yang ini sama dengan AC yang ini. Nah, berarti kalau panjangnya sama, ini ABC itu merupakan segitiga apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu berarti sudut-sudutnya ini masing-masing berapa derajat? Ya, 60 derajat. Ya kan? Oke. Kalau ini 60 derajat, berarti ini 60 derajat kan? Ya gak? Nah, dan kalau ini 60 derajat, karena ini bertolak belakang ya, bertolak belakang namanya, bertolak belakang, berarti di sini 60 derajat ini akan sama dengan yang ini, berarti Y juga 60 derajat. Nah, berarti sebenarnya pernyataan pertama itu bisa menjawab pertanyaan ini, berapakah X kurangi? Ya udah, X-nya 60, Y-nya 60. 60 kurang 60, 0 kan? Nah, berarti pernyataan 1 itu bisa menjawab. Tapi kita lihat pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 saja ya, kalau pernyataan 2 saja. Misalkan DE itu sama dengan EC, D itu yang ini, EC itu yang ini, sama dengan DC yang ini. Nah, ini pun segitiga sama sisi ya. Berarti nilai Y-nya juga berapa derajat? 60 derajat. Nah, kalau dari pertanyaan 2 saja, kita bisa menentukan nilai Y 60 derajat. Nah, ini juga C yang di sini ya, karena tadi bertolak belakang, ini berarti sudutnya juga 60 derajat. Tapi nih, kalau cuman pernyataan 2, kita kan nggak tahu nih. Kalau pernyataan yang pertamanya kita buang dulu, kita nggak tahu nih segitiga ABC itu segitiga apa. Sedangkan di sini 60 derajat, kita tidak bisa menentukan secara langsung X derajat itu berapa gitu. Nah, jadi kalau pernyataan 2 saja yang dimunculkan, ini tidak cukup untuk menjawab X dikurangi Y, karena kita tidak bisa menentukan nilai X gitu. Berarti cari, kalau pertanyaan 1 cukup, tapi pertanyaan 2 saja tidak cukup. Yang mana? Yang A kan? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Tuh. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y-nya tidak sama dengan 0, apakah X lebih besar dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, langkah pertama kita lihat, ubah dulu di sini, X lebih besar dari Y. Berarti kita pindah ruas, Y-nya ke kiri,
berarti X dikurangi Y lebih besar dari 0. Kenapa ini harus pindah? Nah, ini saya udah mencobanya ya. Jadi harus seperti ini terlebih dahulu. Oke, untuk membandingkan dengan yang pernyataan 1 atau 2. Oke, sini kan pertanyaannya itu X-nya apakah lebih besar dari Y gitu ya. Nah, lihat. Ini yang pertama. Bentuk ini kita lihat harus bisa gak dibuat bentuknya X min Y gitu. Untuk yang ini nih, ruas sebelah kiri. Ternyata bisa. Ruas sebelah kiri itu sama dengan X min Y dikuadratkan gitu ya. Kalau kalian uraikan ini hasilnya akan menjadi seperti ruas kiri. Kemudian tulis lagi sama dengan 4X kurang Y. Nah, karena syaratnya X kurang Y nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka yang sama, yaitu X min Y ya. Berarti ruas kiri dibagi X min Y nyisa X min Y kan. Ruas kanan dibagi X min Y nyisa 4. Berarti kita bisa tuliskan X min Y nya sama dengan 4. 4 apakah lebih besar dari ini? Dari 0? Nah, benar ya. Nah, berarti kita bisa menentukan apakah X lebih besar dari 0 gitu. Ternyata benar gitu ya, X lebih besar dari Y gitu. Nah, kemudian yang ini, yang pernyataan 2. Kita sederhanakan terlebih dahulu, mudahnya sama-sama dibagi 2, berarti 2X itu bagi 2X, 2Y bagi 2Y, negatif 6 bagi 2 negatif 3 gitu ya. Nah, kita ubah lagi ke bentuk X dikurangi Y, bisa gak? Bisa. Y nya pindah ruas ke ruas kiri, berarti jadi X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 apakah lebih besar dari 0? Salah ya, negatif 3 itu harusnya kurang dari gitu. Tapi cukup gak untuk menjawab ini, apakah X lebih besar dari Y? Cukup gitu. Berarti jawabannya apakah X lebih besar dari Y? Tidak, X kurang dari Y kalau pernyataan 2 saja gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Di sini A, B, C, D, atau E. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 pun cukup. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya.